Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bisunnati ila yaumil qiyamah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia rahmatnya serta inayahnya sehingga kita bisa berkumpul kembali dalam rangka mempelajari Al-Qur'anul Karim. Berapa banyak yang saat ini kita sudah hafalkan, semoga menjadi amal soleh kita nanti di hari kiamat kelak. Amin. Dan berapa banyak yang sudah kita tadabburi, memperbaiki bacaan kita, menelaah arti demi arti, kata demi kata dari ayat-ayat yang Allah wahyukan langsung melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua bisa diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya. Di pertemuan kali ini, ya, muqaddimah pada pertemuan kita kali ini adalah ayat Al-Qur'anul Karim. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan orang-orang Yahudi dari keturunan Nabi Yakub dan merupakan keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka. Ya. Dan kita semua sudah pelajari di pekan yang lalu, sebagian mereka Allah jadikan kera dari kalangan Bani Israel. Yang kemarin kita bahas di ayat 65. Jadi kita terakhir di ayat 65. Tapi di ayat yang lain, di surat yang lain, mungkin bisa dilihat di dalam surah Al-Ma'idah. Ayat 64. Ya. Surat Al-Ma'idah ayat 64. Ya. Surat ke-5 di halaman 118. Ya. Di halaman 118. Ya, ayat 64. Jadi mereka ini adalah segerombolan kaum yang di sisi lain diberikan nikmat yang lebih, tapi di satu sisi karena kebanyakan nikmat yang Allah berikan berupa utusan-utusan yang paling banyak kepada Bani Israel, yaitu para nabi dan para rasul ini banyak kepada Bani Israel diutusnya. Maka yang terjadi ketika diberikan kelebihan akan banyak yang sombong dan congkak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah kutuk mereka di ayat 65 dalam surah Al-Baqarah, kan kemarin sudah kita bahas. Kunu qiradatan khasiin. Jadi kera sebagian mereka. Dalam hadis, ya, kunu qiradatan wal khanazir. Sebagian mereka Allah jadikan kera dan babi. Lalu Allah katakan dalam surah Al-Maidah ayat 64, kenapa mereka dilaknat? Di antara sebabnya, ya,
Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 64, wa qalatil yahudu yadullahi maglulah gullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kaifa yasha wa la yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyana wa kufra wa alqaina bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah kullama awqadu naran lil harbi atfa'aha wa awqadu naran lil harbi atfa'aha Allah wa yas'auna fil ardi fasada wallahu la yuhibbul mufsidin. Di ayat terakhir dikatakan wallahu la yuhibbul mufsidin. Sebabnya karena mereka adalah orang-orang yang berbuat kerusakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu. Coba bayangkan. Tuhannya sendiri yang mereka sembah. Kan kalau kita telusuri orang Yahudi sekarang yang mereka sembah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan bahasa Taurat mereka Adonai, namanya Adonai, yaitu Tuhan kami. Ya. Tuhan kami ya yang namanya Hashim di dalam Taurat mereka. Ya. Yang pada intinya Tuhan mereka Esa, Tuhan mereka adalah Allah. Bagi orang-orang Nasrani, Tuhan Bapa, bagi orang Yahudi, Allah itu adalah Tuhan semesta alam. Bagi Islam adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Ya. Lalu mereka mengatakan tangan Allah terbelenggu. Ya. Dan orang-orang Yahudi yang melanggar kehormatan. Di sini maksudnya adalah kikir. Ya. Tangan Allah terbelenggu. Sebenarnya tangan mereka lah yang dibelenggu dan mereka lah yang dilaknat. Ada kata dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Padahal kedua tangan Allah terbuka. Dia memberi rizki sebagaimana dia kehendaki. Dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu pasti akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka. Dan kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Dan itu terjadi kan antara pemerintahan sah Israel ya Netanyahu ya dengan rakyatnya sendiri ya. Dan kebencian di antara mereka sampai datangnya hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, Mbah sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati, mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita lanjutkan juga ke ayat 66 sampai surat Al-Baqarah ya. Ayat 66 ya, sampai ayat 69. Bagaimana mereka begitu membangkangnya kepada Allah ya Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan dalam penjelasan Ibnu Qayyim ya, saking dilaknatnya mereka, penyebab mereka dilaknat Allah diantaranya adalah mereka telah hampir membunuh sab'ina nabiyan, 70 para nabi yang diutus kepada orang-orang Yahudi, orang Bani Israel. Ya. Nah, diantaranya adalah Nabi Yahya. Ya, Nabi Yahya ini adalah anaknya Nabi Zakaria. Ya. Dan mereka membunuh Nabi Zakaria dan mereka membunuh Yahya. Di dalam Bible Nabi Yahya disebutkan nama lainnya adalah Yohanes. Yang mereka sebutkan Yohanes Sang Pembaptis di dalam Bible. Ya, dibunuh juga oleh orang Bani Israel. Ya. Bahkan Nabi Isa ya juga ingin dibunuh oleh Bani Israel yaitu orang-orang Yahudi. Ya. Dan dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim sampai-sampai tatkala mereka membunuh para nabi yang jumlahnya 70 nabi mereka bunuh.
Ya. Setelah mereka bunuh, ya mereka bunuh mereka, apa namanya, orang-orang Yahudi membunuh para nabi. Setelah itu mereka mengadakan ya muamalah seperti biasa, jual beli ke pasar gitu ya. Seakan-akan mereka tidak mendapati kejadian-kejadian yang sangat menyedihkan, ya. Artinya tidak merasa bersalah dengan apa yang mereka lakukan, membunuh para nabi, memfitnah para nabi, memfitnah para rasul, ya. Nah, inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang dilaknat, yaitu orang-orang Yahudi dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah pentingnya kita untuk menelaah lebih dalam siapa sih sebenarnya orang-orang Yahudi dari sisi Al-Quran di dalam surah Al-Baqarah ayat 60, 66 sampai ayat 69. Insya Allah akan kita bahas. Karena mungkin tidak banyak yang hadir, saya cukupkan untuk buku metode Syafi'i terlebih dahulu ya, agar eh, bisa mengikuti yang lain gitu ya. Kita berharap kalau kumpul banyak kan bisa mendapat faedah yang lebih banyak. Ya, jadi untuk hari ini kita akan lebih kepada perbaikan bacaan. Ya, perbaikan bacaan, menelaah apa yang Allah kabarkan dari ayat 66 surah Al-Baqarah sampai ayat 69. Baik, seperti biasa saya akan terlebih dahulu membacakan dan Mbah sekalian nanti bisa membaca satu persatu. Ya, baik, di ayat 66 surah Al-Baqarah halaman 10. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بقر ولا بقر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. Alhamdulillah, di ayat 66 sampai ayat 69 ya. Ahlan wa sahlan, selamat datang. Assalamualaikum kepada Mbak Iwan. Ya. Masya Allah, telah hadir di hadapan kami Mbak Iwan. Ya. Pembahasan kali ini di dalam surat Al-Baqarah ya Mbak Iwan, di ayat 66 ya sampai ayat 69. Ya, ayat 66 sampai ayat 69. Ya. Baik. Ada yang harus diperhatikan terkait dengan wakaf aula ya pada
ayat 68, ayat 69. Ya. Contoh di ayat 68 ya, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Boleh berhenti di situ. Kalau di situ ada wakaf aula, ya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridu wa la biqr. Boleh berhenti, boleh lanjut, boleh mengulang. Awanum baina dzalik. Boleh lanjut. Awanum baina dzalika faf'alu ma tu'marun. Ya. Lalu di ayat 69 juga ada kata wakaf aula ya. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Ya, berhenti di situ. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Jadi tidak boleh berhenti safra, habis itu langsung faqi'un. Karena dapat merubah arti. Ya, kalau mau mundur lagi ke belakang. Dari qala innahu yaqulu atau innaha baqaratu boleh dari innaha. Innaha baqaratu safra'u faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Alhamdulillah. Assalamualaikum kepada Mbah Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ahlan wa sahlan. Kita membahas di surat Al-Baqarah ya, Mbah Budi, ayat 66. 66. Iya, ayat 66. Ya, masih menceritakan tentang Bani Israel karena dalam Al-Qur'an yang paling banyak diceritakan adalah Bani Israel. Ya. Bani Ad, kaum Ad itu juga banyak, kaum Samud banyak. Nah, ini Bani Israel. Ya. Bani Israel paling banyak ya. Ya. Baik. Di ayat 66 sampai ayat 69. Nah, ya mungkin karena qadarullah wa masyafal kepada Mbah Aung tidak bisa hadir karena disebabkan ada petir di rumah beliau. Jadi kita akan berpindah langsung kepada Mbah Iwan. Apakah sudah siap nih Mbah Iwan? Sawat. Insya Allah ya. Oh, baru hadir juga nih. Ya, di ayat 66. Ya, baik. Sampai ayat 69 insya Allah. Baik. Kepada Mbah Iwan, kepada beliau kami persilakan. Waj'alnaha nakal lima baina Yadaiha yadaiha wa ma faha wa dotan lil muttaqin muttaqin. lil muttaqin. Wa id qala Musa liqaumihi inna Allaha Ya urukum ya'murukum an bahu tadbahu baqarah berhenti. Baqarah qalu attakhiduna Huzwa. huzwa Mm-mm. a'udzu billahi an akuna minal Minal jahil. jahilin. Kalau rendah suaranya. Oh iya. Qalu udlan Qalud qalut udana rabbaka yubayyin yubayyin lana yubayyilana yubayyin lana naber ditekan. dalamnya. Mm-mm. Yubayyilana ma hiya Berhenti sampai situ hi. ya, ma hiya. Oh Mahi. iya. Ya, ianya tidak dibaca karena dia menjadi sukun. Oh iya. Baik. Rabbaka yubayyin lana ma hi. Mm-mm. Rabbahu ya innaha baraqat baraq
Baqaratun. la fari Fa-nya panjang. Faridun. la faridun wal tum Faridun. Wala biq. awanun awanun Awanum. awanun baina dzalik fa'aluna Anu. aluma tu Tuk. tu Tuk. Marun. fa'alu ma mu'maru Mm-mm. qalu utla Qalud'u lana. Pendek. Qalud'u lana. qalu ulana rabbaka yubayyin lana ma launa Launuha. qala innahu baqara Hmm? Qala innahu yaqulu. faqulu qalu ulana rabbaka yubayyin lana ma launa qala innahu Yaqulu. innaha baqaratun safra safra Safra. safra itu nggak boleh berhenti ya. Nggak boleh. Langsung safra. Ufaqi'ul. Innahu baqaratun safra wa Faqi'ul. launuha oh nasur nasur Nah, nasur tasurrun. nasurun nadirin Ya, tasurrun nadhirin. Ya, baik. Terima nadirin kasih. Terima kasih kepada Mbah Iwan ya. Thayyib. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya Mbak Iwan. Ya, terutama eh, idghamnya. Idghamnya yang harus diperhatikan ya. Idgham yang mana? Ya, nun sukun bertemu lam. Namanya idgham apa? Bila. Bilaguna Oh iya, bukan bila mana ya, bila guna ya. Ya, bila guna. Nah, bila guna ini yang mana nih? Ya, yang ada sebenarnya ada banyak ya. Nah, cuman yang harus diperhatikan tadi di ayat 68. Nah, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana. Ada lam bertasydid jadi ditekan, dinaberkan, ditekan habis-habisan. Ya, jadi qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Ya. Atau kalau mau disambung mahia qala langsung bersambung ya. Tapi kalau mau berhenti sampai mahi ya-nya tidak dibaca fathah tapi dibaca sukun ya. Mungkin bisa diulangi ya di ayat 68 Qul ya. rabbaka yubayyin lana ma hi Heeh. qala Itu innahu baqara qala yaqulunya yaqulu innaha baqaratun la heeh. La yalik faridu faridu wala 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 biqr biqr. Nah, kalau berhenti ra-nya jadi sukun wala biqr. Hmm. wala biqr Ya, lanjut. awan Awanum. awanan ya Hmm, awan bukan wa-nya nggak bertasydid. Awanum. awanun baina dalik Betul. Qaf. maluma tu'marun Iya, Masya Allah. Faf'alu ma tu'marun. Ya, baik. Thayyib ya. Lalu di ayat berikutnya. Qalud.
kadangkala di ayat 68 tadi kan qalu di atas ya barisnya. Lalu pindah ke ud'u ya. Kadang kita dibacanya panjang qalu ud'u. Bingung karena di bawahnya ada ya ternyata ada hamzah wasal ya, ada hamzah wasal. Ya ahlan wa sahlan, selamat datang di Zoom malam hari ini pada Mbah Ahmad Nurzaman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sudah masuk di surat Al-Baqarah ya, Mbah Zam, di ayat 66 ya, sampai ayat 69. Ya, baru Mbah Iwan tentang bacaan dan perbaikan ya, perbaikan bacaan di ayat 66 sampai 69. Nah, kita lanjut dulu ya di ayat tadi, di ayat 69 juga sama. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra. Tadi Mbah Iwan nanya, boleh gak berhenti? Boleh berhenti, tapi ayat sebelum kalimat sebelumnya dibaca lagi. Innaha dari innaha. Coba diulang. Diulang lagi. Innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Seperti itu. Boleh diulangi ayat 69 mungkin? Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra. Innaha baqaratun safra Waqi Fa launuha Fa-nya panjang. Faqi'un launuha. waqi'un launuha tasurrun nazirin Tasurrun. nazirin. Ya, Masya Allah. Tasurrun nadirin. Ya, terima kasih kepada Mbah Iwan. Ya, begitu banyak ya perkembangan ya dari Mbah Iwan dan juga kepada yang lainnya pastinya. Dan ketahuilah bahwa kita membaca Al-Quran saja sudah Alhamdulillah. Apalagi perbaikan bacaannya luar biasa. Apalagi yang terbata-bata dapat 2 pahala. Ya, ini kan nggak logis gitu ya. Ya harusnya kan ya yang bacaannya kurang bagus jadinya nggak dapat pahala gitu ya. Ini aja dapat pahala loh gitu ya, Masya Allah. Apalagi ya bacaannya baik, bukan pahala lagi, dinaungi malaikat. Kalau sudah dinaungi malaikat dia seperti benalu ya. Kalau benalu keburukan sih bahaya gitu ya. Kalau benalunya kebaikan jadi adanya keberkahan terus. Ingin melakukan suatu amalan berkah jadinya. Ingin berdiskusi berkah ya. Ingin ke kantor jadi berkah dan berbagai macam keberkahan ya. Kalau kita menjadi penghafal Al-Qur'an, pembawa Al-Qur'an, hamalatul Qur'an. Semoga kita semua bisa menjalankan ya dan menghafalkan Al-Qur'anul Karim. Ya. Baik. Terima kasih kepada Mbah Iwan kami ucapkan ya. Ya. Kita lanjutkan berikutnya kepada Mbah Budi ya. Kami persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر أوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاكهة لونها تسر الناس. Baik. Ya, baik ya. Baik, baik. Terima kasih ya kami ucapkan kepada Mbah Budi ya. Ini menarik ya. Entah kenapa di ayat 68 ya. 68 banyak berhenti ya di wakaf, tapi di ayat 69 wah bablas terus nih dari qala inna. Panjang. Iya. Mungkin Panjang. kalau ini nggak usah dipaksakan gitu ya, dari sofro sampai sofro, ulang lagi innaha baqaratun, karena kan nafasnya ro itu kan bagian dari mat, apa namanya, mat wajib. Wajib mutasil. Mm-mm. Jadi dia membuang nafas jadinya ya, ya, terkuras nafas kita. Boleh berhenti di situ, baru ulang lagi innaha baqarah, apalagi ada ikhfa hakiki kan, baqaratun, ada dengung juga gitu ya. Agak lama juga. Tasurun ada guna musyaddadah lagi gitu ya. Jadinya memang nafasnya terkuras habis di nun guna musyaddadah, lalu ada idgham bila gunah juga, ada mat wajib muttasil, ada ifa hakiki. Nah, yang seperti ini boleh berhenti, tidak perlu dipaksakan. Sama seperti sebagaimana di ayat 68 kan. Nah, ini sudah bagus tadi, qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Ya, berhenti di situ. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridhu wa la biqr. Ya. Dan sebenarnya bisa lanjut awanum baina dzalika faf'alu ma tu'marun. Ya. Tapi berhenti di dzalik itu juga tidak mengapa. Kalau nafas masih sanggup, ya boleh sampai matuk marun gitu, ya. Jadi memang lebih terkuras ya adanya ikhfa hakiki. Nah, 69 ini ya. 69 ini nafasnya ya, jadi terkuras Coba, gitu ya. coba diulang ya. Boleh, boleh, boleh. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاكهة لونها تسر الناظرين. Iya, masya Allah ya. Baik, baik ya. Baik ya. Terima kasih kepada Mbah Budi ya. Ayat 69 ya. Kalau nafasnya panjang sih tidak masalah gitu ya. Tapi saya jadi belajar tentang kemarin ya, ketika Mbah Zam membaca gitu ya, ya pelan-pelan gitu ya. Padahal nafasnya panjang itu juga bagus gitu ya. Jadi kembali kepada karakter masing-masing. Ada yang nafasnya panjang tapi dipotong-potong, ada yang nafasnya panjang dibacanya cepat ya, yaitu hadr ya. Sudah, kalau tidak salah sudah kita bahas kan ya, cara baca Al-Quran itu ada 3 tingkatan kan ya. Yang pertama tahqiq ya, membaca tartil dengan tahqiq, yaitu membaca Al-Quran dengan lambat. Di halaman 16 tuh ya. Di buku Metode Syafi'i yang warna hitam itu kan ada ya. Ah, ini mungkin kembali kepada karakter dan juga kembali kepada kebiasaan kita. Di halaman 16 ya. Bagaimana istilah tartil, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Apa yang maksud dengan tartil? Tingkatan. Ya, tingkatan bacaan Al-Quran. Di antaranya yang pertama tahqiq, yaitu membaca Al-Quran dengan lambat dan tenang sesuai hukum tajwid yang benar.
ini lebih aman ya. Sekaliber para ulama saja ya, contoh misalkan Qori Syekh Bandar Balilah. Nah, mungkin pernah dengar ya, Imam Masjidil Haram, atau Syekh Yasir Ad-Durasai ya, saya lupa namanya, Yasir siapa gitu ya. Atau Syekh Suraim. Suraim Madinah. Syekh Suraim. Ada Syekh Salabu Khatir, ada juga bacaannya lambat ya, tapi klop semua tuh mahrajnya. Itu ditahqiq bacanya. Tingkatan ini lebih pantas digunakan pada proses belajar mengajar. Tapi ulama juga ada yang bacanya begini tahqiq karena kesukaannya begitu, kebiasaannya. Ada yang bacanya tadwir, yaitu bacaan dengan kecepatan sedang, seperti Syekh Sudais, ya, Syekh Mahir Al-Muwakili, ya, Imam Masjidil Haram. Ada siapa namanya, Misyari, ya, Misyar Rashid gitu ya. Nah, ada juga yang bacanya hadr, dia bacaan dengan cepat, namun harus tetap menjaga hukum tajwid. Seperti Syekh Abdullah Al-Juhani, mungkin pernah dengar, ya. Qori namanya Syekh Abdullah Al-Juhani, nadanya tinggi, karakternya tinggi. Ada yang karakternya halus, seperti Syekh Ayyub, ya. Atau bapaknya Syekh Ali Jaber, mungkin pernah dengar ya. Nah, Syekh Ali Jaber, bapaknya itu bacaannya sayup-sayup gitu ya. Halus, tahqiq, ya, itu bikin ngantuk gitu ya. Sebelum tidur biasanya dengerin itu, ya itu lebih enak gitu ya. Ada yang bacanya keras, ya biasanya kalau kita ngantuk di mobil, bacaannya yang keras-keras, yang bernada-nada itu bagus untuk tidak membuat kita ngantuk dan bosan. Gitu ya. Abdul Basit juga lambat. Syekh Abdul Basit, banyak ya. Nah, referensi yang bagus mungkin Mbah dan Om bisa lihat di Quran.net namanya. Ya, Quran.net itu isinya murotal 30 juz seluruh qori di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia, seluruh dunia, afwan. Ya. Termasuk di dalamnya ada Muammar, mungkin pernah dengar ya, Syekh Muammar. Ya, itu dari Indonesia tuh. Harum nama Indonesia gitu ya. Suaranya nadanya tinggi ya, supaya nadanya tinggi. Ya, seperti itu. Baik. Terima kasih kepada Mbah Budi. Kita lanjutkan berikutnya untuk mempersingkat waktu kepada Mbah Ding ya. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Wa idh qala Musa liqaumihi inna Allaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Qalu atattahiduna huzwa. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Qalu ulana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la faridu. Innaha baqaratul la faridun wala bikr. Awanum baina dzalik. Fa'alu ma tu'marun. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra. Innaha baqaratun safra'u faqi'ul launuha tasurrun nadirin.
Ya, Masya Allah, tayyib ya. Terima kasih ya pada Mbah Ding ya. Kita dari belakang dulu mungkinnya di ayat 69 ya. Yang digaris bawahi di sini adalah qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra faqi'un launuha. Ya, mungkin bisa diulangi dari qalu da'ulana ayat 69. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه بقرة Yaqulu. قال إنه يقول Lu-nya pendek. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء إنها بقرة صفراء فاقع لونها Fa-nya panjang. Oh ya, faqi Dari innaha. innaha baqaratun safra'u faqi'ul launha tasyurrun nadirin. Ya, Masya Allah ya. Nafas tadi ya, yang berat memang di sini ya. Dari innaha baqaratun safra. Nah, perpindahan dari hamzah ke fa itu juga agak tricky juga ya, dia dari safra ufa. U-nya pendek. Ufaqi'un. Safra'u faqi'ul launuha tasyurrun nadirin. Iya, Masya Allah ya. Ayat 69 ini harus diperhatikan. Lalu ayat 67. Iya. Wa idh qala Musa liqaumihi. Mungkin diulangi. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Iya, Masya Allah ya. Hanya mahraj yang harus diperhatikan adalah mahraj za yang bersukun. Al-tazbah, bukan al-tazbahu. Dia tidak qalqalah ya. Jadi ya, al-tazbahu baqarah. Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Bahu-nya 2 harakat. Bahu. Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Iya, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Ya. Baik. Al-tadbahu baqarah. Baqarah. Ya. Hu-nya 2 harakat. Ya, Masya Allah. Ya, thayyib ya. Cukup insya Allah kepada Mbah Ding. Nanti kalau ada pertanyaan dipersilakan ya. Tanya. Ya. Berikutnya kita berpindah kepada Mayang ya. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih, Nana Faisal. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah qalu atattahiduna huzwa. Ayat 66 ya? 66-nya nggak dibaca kok. Dilewat kayaknya. Di bypass. Aku ini udah susah ketawa mulu.
wa ja'alnaha nakalan limnya mimnya nggak bertasdid. Wa Nakalan. ja'alnaha nakalan lima baina yadaiha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Wa mau'izatan. Pendek ya. Wa mau'izatan lil muttaqin. Tuh. Wa idh qala Musa liqaumihi inna Allaha ya'murukum an tadhhabu baqarah Kok tadhabu? Tadbahu. an tadhbahu baqarah Ya. Bahu. bahu Bukan hak itu. Hak. Bahu. an tadhbahu baqarah. Qalu atattahidun qalunya panjang. Qalu atattahiduma salah. Qalu Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Qalu atattahiduna huzwa. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Qalu da'u lana rabbaka salah. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana mahi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la faridu wala biqrun wala biqr apa ya? Wala biqrun awanum baina zalik faf'alu ma tumar tu faf'aluna ma tu'marun Faf'alu ma tu'marun. faf'alu ma tu'marun. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra faqi'ul launaha tasurru Launuha mana? Ulang ya. faqi'un. Iya benar. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra faqi'ul launuha tasurrun nazirin. Iya, Masya Allah. Terima kasih kepada Mayang. Maaf ya, karena salah. Ya, Masya Allah. Ya, ini mungkin yang harus diperhatikan adalah bagaimana mengasah lidah kita ini terbiasa, ya, membaca tulisan-tulisan ayat Al-Quran, ya. Karena jangan sampai ini nih cara baca. Tadi kan di ayat 67 tuh. Ya, ayat 67, ayat 66 dulu tadi, wa mau'izatan lil muttaqin, ya. Wa mau'izatan lil muttaqin. Ya, betul. Lalu ayat 67, an tazbahu baqarah. Nah, tazbahu baqarah. iya, bukan an tazhabu. Kalau tazhabu artinya beda tuh, pergi. Kalau ini menyembelih gitu ya, bisa merubah arti. Jalil. Nah. Baqarah. Tazbahu baqarah. Tazbahu baqarah. Lanjut. Qalu atattahiduna huzwa. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Iya, Masya Allah. Lalu di ayat 68 juga harus diperhatikan. Tadi berhenti wala bikrun awanum baina dzalik. Nah, ini yang berhentinya di mana, tata letaknya harus perhatikan nih. Coba diulangi mungkin ayat 68. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana mahi.
Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridu wala biqr wala biqrun awabum baina dzalik faf'alu ma tu'marun. Ya, saya ingin bertanya di Mushaf Madinah di kata wala bikrun itu ada wakafnya nggak? Ada tandanya nggak? Tidak ada karena nafasnya berhenti, jadi aku berhenti di situ. Oh iya, kalau di Tidak ada karena nafasnya berhenti. kalau di Departemen Agama ada masalahnya. Oh, ini nggak ada apa-apa. Coba Jadi aku lanjut ya. Aku coba ya lanjut boleh. ya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la faridu wala biqrun awabum baina dzalik. Ada short lang. Oh Yang ini ada soft, bukan soft wasal lah. aula. Apa wakaf pilih? Wakaf sili itu wasal aula ya. Kalau di Madinah Departemen Agama nggak Oh, ada. Mungkin ada. ada wakaf pilih di sini. Iya, baik. Ya, pada intinya di ayat 68 itu berhenti wala bikr atau lanjut boleh ya. Awanum baina dzalik berhenti boleh, lanjut juga Ya, boleh, karena gitu wakaf aja. pilih kan lebih baik lanjut sih ya kalau wakaf pilih ya. Ya, lebih baik lanjut. Tapi kalau di Departemen Agama lebih baik berhenti. Koflam tuh. Iya, wakaf aula namanya. Wakaf lebih baik berhenti. Lalu mana yang benar? Ya, dua-duanya benar, insya Allah. Ya, ya. Intinya adalah kita harus memperhatikan wakafnya ya, berhentinya di mana. Seperti itu. Ya. Lalu di ayat 69 tadi ya kepleset dikit di faqi'ul launuha. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'ul launuha tasurrun nazirin. Iya, Masya Allah. Kembali lagi ke nafas ya, Maya. Nafasnya mungkin memang agak berat di sini. Ya, mengambil nafasnya harus lebih banyak. Ya. Baik, terima kasih. Tidak ada yang harus dilanjutkan pertanyaan. Ya, kita berpindah langsung. Terima kasih Mayang kepada Mbah Zam, kepada beliau kami persilakan. Digosok biji itu apa tuh? Kedondong katanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. Iya, Masya Allah. Tayyib ya, tayyib. Ya, terima kasih kepada Mbah Hazam dari bacaan ayat 66 sampai ayat 69 ya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan lagi ya di ayat 66, tapi tadi sudah baik ya, wa ma khalfaha diulang lagi, wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Lalu di ayat 67 ya, bagaimana kita membaca wa id qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa ya. Bagaimana kita memperhatikan kata an tadhbahu ya. Memang agak sedikit tipis ya antara an tadhbahu baqarah, bahu kita ya dengan hak kecil kan beda ya. Bahu an tadhbahu baqarah ya. Baqarah ya. Qalu atattakhiduna huzwa ya. Ya. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Lalu di ayat 68 tadi agak terpleset pada qala innahu baqarah. Yang betul innahu yaqulu. Ya. Ada kata yaqulu. Nah, qala innahu yaqul. Ada kata hu di situ. Hu berapa harakat? Dua. Yang mana ini? Innahu ayat 68 ya. Qalu Oh, ud'u lana rabbaka dua, yubayyin lana dua. dua harakat. Oh, Wah, qala innahu yaqulu innaha baqaratul la faridu wala biq. Jadi sudah bagus, berhenti di situ. Awanum baina dzalik, berhenti lagi. Faf'alu ma tu'marun. Ya, nah ini yang harus diperhatikan. Qala innahu yaqulu innaha yaqulu. Nah, lalu sebenarnya di kata qalu da'u lana itu di ayat 68 ya, makanya di situ ada yang bisa menyelisihi kalau kita tidak mengetahui di kata qalu setelahnya apa. Karena dia di bawahnya kan baris berikutnya. Ya, jadi kadang kita bacanya qalu, oh ada hamzah wasal nih, ada hamzah wasal artinya dibacanya pendek, yang tadinya qalu jadi qalud. Oh, lud. Qalud ulana. Oh, lud. Ya. Sama di ayat 69 kan juga begitu ya. Qalud ulana juga. Ya. Rabbaka yubayyin lana ma launuha. Ya. Nah, lalu di sini tadi Mbah Zam membaca qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha. Kan nafas habis di situ ya. Faqi'un launuha. Ha, ya. Nah, tidak perlu mengulang dari innaha baqaratu lagi. Cukup dari faqi'un launuha tasurrun nadhiri. Apabila berhenti nafasnya mentok di launuha, faqi'ul launuha. Ya, kalau sudah nafasnya sampai situ, lah diulangi dari kata faqi'ul launuha, bukan dari innaha, terlalu jauh. Jauhan ya. Ya, kejauhan. Ini safro ufaki itu kan kuning pekat. Jadi nggak apa-apa ya, langsung pakai. Karena berhentinya di launuha. Bisa. Ya, kita tidak perlu sampai innaha baqaratus safra
Nah, kalau Jadi berhenti bunyi. di sofro baru ngulang dari innaha. Oh, oke. Iya, kalau kita berhentinya di sofro, innaha baqaratun sofro ufaqi'un launuha tasurrun nabi. Seperti itu. Ya. Ya. Baik, terima kasih Makasih. kepada ya sama-sama. Eh, Kita lanjut Alhamdulillah. kepada siapa? Ayah dulu ya mungkin ya. Ya, eh, bisa dinyalakan dulu itunya suara mic-nya. Nah, ya baik. Ayat 66 sampai ayat 69. Kepada ayah dipersilakan. Alim gambarnya samar-samar. Iya, kameranya nggak jelas. Lagi turun kabut. Lagi di atas awan, Lim. Pakai Lagi turun filter. Lagi di angkasa dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فجعلناها نكلا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قال أتتخذونا هزوا Ya, atattakhiduna pendek. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. Ya, akuna minal jahilin. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض La faridu ulang. بقرة لا فارض Faridu ولا wala bikr. أوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها Baqaratun صفراء إنها بقرة صفراء faqi'un لونها surun. الناذرين. Iya, Masya Allah, tayyib ya. Terima kasih kepada ayah ya. Beberapa hal yang sama halnya terjadi di Mbah Iwan adalah panjang pendek ya. Sama ya. Faja'alna di ayat 66 kita mulai faja'alnaha nakalal lima baina yadaiha wa ma khalfaha wa maw'izatan lil muttaqin. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum ya. Ya'murukum boleh lanjut lagi diulang ya'murukum al tazbahu baqarah. Qalu atattakhidhu bukan zu tidak boleh panjang.
Atattahiduna, bukan atattahiduna. Ya, mungkin karena perpindahan antara huruf zu dengan na, jadinya ada space waktu sepersekian detik ya, jadinya panjang. Padahal nggak boleh panjang. Atattakhiduna huzwa. Qala a'udzu billahi an akuna. Nanya juga pendek. Tidak boleh dibacanya panjang. An akuna minal. Itu salah. Yang betul an akuna minal jahilin. Nah, ya. Dan mungkin dirasa terkait dengan apa? Perpindahan ini. Huruf dari satu huruf ke huruf yang lain, dari satu harokat ke harokat yang lain, itu kan kita butuh proses berpikir gitu ya. Oh, berpindah nih dari na ke mi, aku nami, minal jahilin di ayat 67 kan. Ya. Lalu di ayat berikutnya juga sama, qalu ud'u lana rabbaka, ka itu pendek, tidak bisa dibaca rabbaka yubayyin lana mahi, ya, ka-nya pendek. Qala innahu yaqulu innaha, itu juga lu tidak bisa dipanjangkan, ya. Jadi ada beberapa hal berkaitan dengan panjang pendek ya. Yaqulu innaha baqaratul la faridu wa la biq awanum baina, nanya jadi panjang. Nah, na tidak boleh panjang. Baina dzalik, itu salah. Yang betul awanum baina dzalik faf'alu ma tu'marun, ya. Nah, ayat 69 pun demikian, ya. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin, ka tidak boleh panjang. Ya, malaunuha qala innahu, yang betul kan qala innahu, bukan qala innahu. Ya, yaqulu innaha, lu yaqulu, lu-nya pendek. Baqaratu safra'u fa, u-nya tidak boleh panjang. Faqi'un launuha tasurrun nadhirin, seperti itu. Baik. Terima kasih. Kita berpindah kepada Om Hendra, ya. Kepada beliau kami persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faja'alnaha nakalan lima Ka-nya juga panjang. Faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatal Wa mau'izata, dha-nya pendek. Do-nya pendek. wa mau'izatal lil muttaqin. Wa id qala Musa liqaumihi inna Allaha ya'murukum an tad'bahu baqarah. Qalu atathiduna huzwa. Atathiduna, ya. Betul. Qalu atathiduna huzwa. Qala a'udzu La-nya pendek. Baru tadi. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Ya. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la faridun wala bika awanum Wa-nya panjang. awanum baina dzalik faf'alu ma tu'marun. Qalu ud'u lana
rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra faqi'un Innaha dari innaha. innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nadirin. Iya, baik. Baik ya. Terima kasih kepada Om Hendra. Atau ada istilah namanya offset ya. Ada yang pendek jadi panjang gitu ya. Ada yang 14. 14 gitu ya. 14 ya. Pendek jadi panjang, panjang jadi pendek. Itu sebenarnya dari zaman dahulu ya pembahasan ini akan terus ada muncul kesalahan-kesalahan ini. Nah, seperti tadi di ayat 66 ya. Tadi sudah dibetulkan juga oleh Mbah Budi wa mau'izatan lil muttaqin. Ya, dha-nya pendek ya. Lalu di ayat yang lainnya pun sama ya. Tadi sempat menyinggung qalu da'u lana. Qalu lalu agak bingung kenapa karena di bawahnya ya. Masalah di bawahnya Ya, tuh. di bawah soalnya. Iya, iya, Nyari iya. jadinya mana nih? Oh iya. Iya. Kalau yang 69 yang kelihatan. 69 kelihatan. Yang itu kan 68 ya. ke kiri kanan. Oh, lu nggak taunya jalnya kol-kola. Aduh lu. Makanya sebelum baca diperhatiin dulu. Iya, 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 iya. Di 67 tadi tuh juga ya. Yang dia terakhir qala a'udzu. La-nya pendek. Ini offset tadi. Qala a'udzu billah. Tadi sudah dibenarkan. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Ya, ya. Baik. Ini yang harus diperhatikan. Lalu di tadi 69 ya. Ayat 69. 69 itu bagaimana kita bisa memahami berhenti pada kata sofro, tidak boleh lanjut. Harus mengulangi innaha ya. Karena diartikan sesungguhnya itu adalah sapi. Sapi yang berwarna apa betina yang berwarna warna kuning tua. Kuning tua. Mm-mm. Ya. Faqi'ul launuha ya. Ya, kuning tua tasurun nadirin. Menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Ya, jadi satu kesatuan tuh sofra ufaqiul launu. Kalau berhenti di sofra tidak boleh lanjut karena antara sofra dengan faqiul launuha yang tua warnanya itu dia satu kesatuan. Ya. Laun itu artinya warna ya. Seperti itu. Warna. Mm-mm. Ya. Oh, sofra U-nya juga tidak boleh panjang. Nih banyak yang terkecoh juga nih. U-nya dibacanya panjang. Ya. Padahal yang dibacanya panjang itu sebelum U, ro, sofra. Seperti itu. Baik, terima kasih kepada Om Hendra dan juga kepada Mbah dan Om sekalian. Ada yang ingin ditanyakan atau kita langsung ke ini dulu ya. Tajwidnya dulu ya. Baik. Kita mulai dari ayat 66. Faja'alna. Ada kata na Tabi'i. matabi'i ya. Nah, penulisan ini sekedar informasi juga ya, tambahan ilmu. Penulisan di dalam ayat Quran dan penulisan di dalam bahasa Arab berbeda. Kalau di dalam Al-Quran itu ada namanya alif kecil, ada alif besar kan gitu ya. Iya. Ada waw kecil, ada waw besar. Ada ya kecil, ada ya besar gitu ya. Iya. Nah, hakikatnya sama sebenarnya. Ya, faj'alna, na itu sebenarnya dia terpisah dengan ha. Ya. Ada alifnya tuh, na, ada alif besar sebenarnya, tapi dibuat kecil.
untuk memperindah bahasa Al-Quran, ya. Dan ada hikmahnya nggak sih sebenarnya alif kecil dengan alif besar ada di dalam Al-Quran. Selain memperindah bacaan, ya, dan bukan membedakan ya, tapi lebih ke arah bagaimana kita bisa memahami persamaan antara alif kecil dengan alif besar. Ya, tidak ada perbedaan, yang perbedaan itu hanya penulisan aja. Namanya rasem. Rasem itu kan artinya penulisan. Rasem Utsmani, Mani. gitu ya. Semua sama kan Rasem Utsmani dari cetakan Madinah, Departemen Agama, gitu ya. Ya. Nah, itu ditulis oleh Rasem Utsmani. Ada Rasem Qudsi. Ya, yaitu Rasem Qudsi ini yang ada di Indonesia, Quran Kudus. Kudus. Kudsi. Ya, ya, Quran Kudus, ya. Ya. Kudus ya. Ya. Baik, kita lanjutkan. Ha matobi'i juga ya. Matobi'i. Nah, naka matobi'i juga. Lal 5 apa Tobi'i. itu? Enggak. Bila guna. Idgham bila guna. Lal 5 baru matobi'i. Matobi'i. Bai. Lin. Ya, Lin. ya. Lin. Lin itu apabila bertemu dengan huruf mat, Wau ya, dan ya. sebelumnya ada harokat fathah, betul. Ya, waw atau Ya. ya. Ini Huruf yang yadai juga, yadai itu lin juga ya? betul. Baina yadai ha Matobi'i. matobi'i. Saya tadi mendengar sedikit ya, di ayat 66 itu bacanya ada yang yadai ha. H kecil tapi huruf jadi gede. Ya. Wama apa ma? Matobi'i. Matobi'i. Khalfaha. Matobi'i. Wa mau Din. lin. Idhatal. Idgham bila guna. Idgham bila guna lam ya. Lil muttaqin. Matobi'i li sukun. Mat arid lisukun, ada nabernya ya. Wa iz qala matabi'i Musa. Matobi'i. Matobi'i. Ya, Matobi'i. matabi'i Tobi'i liqau. Lin. Munya tadi matabi'i, saya juga matabi'i. Liqaulin mihi. Masih laku. Fasil. Fasil. Majais mufasil. Mat Masih apa? laku bro. Masih laku bro. Mat sila Masih laku tawi bro. Tawila. atau kubro. Masih tawila ya? Matsilah kubra atau matsilah tawilah. Ingatlah bahwa apabila bertemunya huruf ha, ya, ketemu dengan hamzah, huruf ha, ya, ketemu dengan hamzah, ya, karena ha ketemu dengan hamzah itu jadinya matsilah tawilah. Ya, bacaannya I ke bawah sama U kebalik ya? Mat tawila ya? Ya, penulisannya maksudnya ya. Ya. Ya, betul. Kan ada benderanya ya. Ada bendera. Atau wila ada bendera. Iya. Kalau sugro nggak ada. Iya, betul ya. Nah, ini sebenarnya matsilah tawilah harokatnya sama dengan mat wajib ataupun mat jaiz. 4 atau 5. 5 ya? 4 atau 5. 4 atau 5. Ya. Mereka para ahli tajwid, mereka menyamakan bacaan harokatnya mat jaiz munfasil dengan mat silah tawilah. Kubro. Kubro ya, atau mat silah kubro, tawilah atau kubro sama. Liqaumihi. Makanya agak banyak yang terkecoh mat jaiz kan ya. Iya. Selain huruf H baru mat jaiz. Tapi Ya, kalau ketemu H bukan mat jaiz. Nah. Gunnah musyaddadah. Allah. Tafhim apa tarkib? Takfim.
Tafkhim, ya. Ya murukum Izhar syafawi. Izhar syafawi. Au Antat Ikhfa. Hakiki. ikhfa hakiki. Bahu Atau bi'i. ya. Baqarah nih ya. Mat iwat. Mat Iwat. Mat Tak iwat. marbuto. Tak marbuto itu. Marbuto. Baca bunyi ha. Tak marbuto. Ya. Kalau selain tak marbuto Nah. dia bisa. Nah, ini baru mat jahit mufasil nih ya. Iya. Qalu iya betul. Ya. Mat jaiz munfasil. Atattakhiduna Tabi'i. mat tabi'i. Ya. Hmm. Huzwa. Aywan. Nah, ya. Baru mat iwat. Jadi kalau tak marbutoh mat iwat bukan. Dari bacanya Bukan. ha. Enggak. Bukan. Tak Dibacanya marbuto. ha aja, tak marbuto enggak. Bukan iwat. Bukan mat iwat. Bukan. Bukan Meskipun- bukan iwat. Iya, betul ya. Bukan mat iwat tapi tak marbutoh. Mat iwat itu kalau ada alifnya. Ya. Lalu dia berhenti tanwin ya. Nah, seperti tadi huzwa. Ya, itu namanya mat iwat ya. Kalau disambung jadi apa tuh? Tidak Jadi, guna. Ikhfa. 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 Ibu Ikhfa. Apa Huzuan. idghamiguna? Huzuang. Oh ya, huzuang. Huzuang. Ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Ya, kadang-kala kita harus ini ya, langsung praktek gitu ya. Jadi tahu oh ini idgham apa ikhfa ya. Samar bacanya. Huzuan qala. Jadi mat iwat kalau berhenti, kalau disambung jadi ikhfa hakiki. Qala. Matabi'i. Tapi Matabi'i. billahi Lafaz alnya tarkik. tarkik billahi. Billahi. Izhar khalqi. Akuna Matabi'i. Matobi'i. minal jahilin. Alif lam qamariyah. Ya. Ada Ya. mat tabi'i Matobi'i. dan mat Mat arid li sukun. arid lis Suku. oh Matobi'i. lud Matabi'i. nggak ada mat tabi'i Ya. dong kan. Lunya. Oh, Enggak. ini alasan dal ya. Ini Ada ada alif asal ya. Hamzah wasal. Asal ada anjal. Kalau kita dari dal itu berarti ulana gitu ya. Iya betul. Ulana. Udah Kalau berhenti qalu, boleh berhenti tuh. Qalu Baru itu ud'ulana. Baru mat tabi'i. Ya. Tapi kan ini nggak ini dibaca Nggak semua berhenti. jadi nggak berhenti. Ulana. Lana nyari Matobi'i. berhenti nyari dulu ya. ya nyari dalnya kemana? Iya, Oh, iya, lu iya. udah. Ya ini jadi ini juga ya. Kenapa nggak di bawah aja qalunya ya? Ya itu kenapa itu? Udah pakemnya kayaknya begitu ya. Dari sananya. Menjebak. Jebak. Enggak, menguji ini. Ketelitian. Iya, Iya, dalnya iya. di bawah soalnya. Ya. Baik. Berikutnya yubayyin lana. Nun Bila gunna. Laguna. bila gunna. Bila Lana Matobi'i. Tapi matabi'i. Ya. Hmm. Qala Tabi'i. matabi'i. In Guna. Gunam syada. Hu Masihlah sukro. Masilah. mat
silah sugra atau mat silah qasira. Kostiro. Yaqu atau Atau bi bi'i. inna syadada Musadada. ada ha Atau atau bi'i. bi tapi baqaratul Idgham bila gunna. bila guna fa Atau bi'i. ribu Idgham bi gunna. Idgham bila guna. Idgham bi guna. guna la atau bi matabi'i. Ya, bik itu ada hamas ya. bik Bikr. Bikr. Ya. Wa kalau momnya kita sambung bikrun a berarti udah izhar Izhar. Izhar. khalqi Harfi. bikrun awalum. Iya, betul. Ya. Kalau di Karena di langsung. Madinah nggak ada ya. Langsung. Betul, betul. Ya, sahih. Awa tadi matabi'i num Klab. klab klab atau qalb ya, sama ya. kolab Klab terus baiknya lin. Baik, lin, betul. Za tabi'i Dam atau bi'i. faf alu atau bi Atau bi'i. ma Atau matabi'i bi'i. tu marun Mat arid mat arid lisukun qalud qa matabi'i. Koknya matobi'i, lunya qala. Kalau apa nih? Cukro ya. Sugra. sugro Ya. Nah, itu bener dalnya di tengah enak tuh. Oh, Maunya. itu kan jelas tuh. Oh, lu ulana. saya sama di atas ya sama tulisannya di tempat kita juga sama tuh yang atas sama yang bawah sama Iya, emang qalu da'ulana sama qalu da'ulana Tata letaknya, mungkin tata letaknya. Iya. emang Yang sama. satu dalnya di bawah. Iya, yang satu terang, yang satu dalnya nyempil gitu. Madinah enggak. kalau di Madinah sama Dua-dua. Madinah sama dua-duanya sama Mungkin nggak Di Madinah qalu itu gabung dengan ud'ulana yang atasnya itu di halaman sama kayak yang 68. baris kedua dari Sama. bawah itu. yang di bawah juga sama Kalau ini misah ini. ini sama dua-duanya Berarti Oh, ini tata letaknya. Mungkin nyetaknya sisa. Kayaknya tinggal tadi. Tata letak Departemen Agama dengan Madinah berbeda ternyata. Dikit-dikit Ya. Ya, bedanya sedikit. Tapi kalau untuk penghafal Quran itu bisa mempengaruhi itu. Ya. Kayak misalkan anak-anak kita misalkan ngafalin Quran gitu ya. Nah, itu kalau pakai mushaf Madinah jangan ganti ke Departemen Agama. Ya, karena kan itu mereka hafalkan itu bukan cuman tulis ininya aja ya, hafalannya, tapi tulisannya, tata letaknya. Juga baris keberapanya. Nah, Yang ditanya Hari mundur Riza, 5 lembar. Hari Riza. baca mundur 5 lembar, wah itu repot tuh. Ya, atau baca ayat sebelumnya, wah itu juga tuh. Ya. Pengaruh itu gitu ya. Iya, itu berpengaruh sekali. Ya, berpengaruh sekali. Ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Ya, qalu tadi ya, matabi'i lud'u qalqala sugra lana apa tadi? Matabi'i rabbaka yubayyin Lin. Apa ada naber yubayyin yubayyin itu lana Bila guna. Bila guna. na Tobi'i. ma Tobi'i. lau Lin. nuha matabi'i ya qala tabi'in Guna. hu Matsila. ya yaqul in Guna. ha Matobi'i. baqaratun sifat hakiki
hakiki. Safra Mat wajib. wajib tasil. wajib Wajib tasil. Nah, Pak Faisal, aku mau tanya. Kalau berhentinya di sofro itu ada hamzah, berarti pakai naber nggak? Iya, dibacanya naber ditekan. Nggak boleh begitu kan? Iya. Sofro gitu ya? Iya, nggak boleh datar. Iya, safra Iya. Karena ada hamzah ya, jadi naber ya. nabar. Betul. Ya, itu diantara naber yang tak bertasydid. Iya, naber tidak bertasdid ini. Naber di akhir wakof, Di akhir. harus wakof di akhir. Hamzah di akhir ayat. Iya. Kalau Tadi. wakaf. Oh, nggak harus di akhir ayat, pokoknya wakaf aja dia berhenti di situ. Wakof ya wakof maksudnya wakof. Iya. Betul, sahih. Sofro gitu ya. Betul. Harus ada hamzahnya kebaca. Iya. Sofro. Tapi nggak boleh sofro. Ada e-nya. Iya, cekukan jadinya gitu ya. Matabi'i faqi'ul Idgham bila gunanya. bila guna lau. Banyak banget ya. Bila gunanya banyak banget tadi. Banyak. Lalu lau lin nuha atau bi. tasurrun. Alif lam samsiah. Sebelumnya apa? Ro-nya apa? Tasurrun idgham samsi ya? Ro-nya tafkhim apa tarkik maksudnya? Oh, tafhim. Tafkhim. Tarkik itu kalau kasro aja. Kasroh. Nggak usah pusing-pusing. Ro dengan ru itu tafkhim. Kalau apa kasro ketemu istilah jadi tahkim juga. Huruf tebal istilah maksudnya huruf tebal ketemu huruf tebal. Ketemu huruf istilah. Jadi istilah kan huruf tebal yang ada titiknya semua tuh yang bunyinya o. Ya. Yang ada titiknya apa contohnya? Do. Ya. Bo ya. Nah, kalau sin enggak. Ya, betul. Ya. Nah, ini ada pembahasannya tersendiri ya. Isti'la ada isti'la ya. Di buku ada sebenarnya, insyaallah. Ada di buku hitam. Di buku hitam. Ya. Isti'la adalah naiknya suara ke langit-langit mulut ya. Iya. Dan bunyinya yang ciri-cirinya ada titik semua ya. Do. Ya. Kho, so, do, go, po. Bunyinya o aja ya. Dan 7. Ada 7, betul. Ya. Khusoboktin kilm ya. Disingkatnya begitu. Ya, baik. Ada kita lanjutkan dulu al-Islam Syamsiyah, Matabi'i dan Mat'arid Lis. Ya, Masya Allah. Tidak terasa ya, waktu begitu cepat. Ada yang ingin ditanyakan? Ya. Untuk mempersingkat mungkin saya bacakan saja ya langsung. Ya, langsung untuk artinya ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kalau kemarin dijadikan kera ya. Lalu di ayat berikutnya ayat 66 ya, faj'alnaha nakalan lima baina yadayha faj'alnaha ya, maka kami jadikan yang demikian itu nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Peringatan bagi orang-orang pada masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian. Ya. Serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini kepada peringatannya ini terkait dengan yang kemarin ya.
jadilah kamu kera yang hina pada hari Sabat itu ya. Nah, Dari situ. dan itu sempat disinggung juga bersama Om Hendra waktu itu ya. Nah, ini yang benar secara aslinya berubah jadi kera apa sifatnya gitu ya. Karena kan beda tuh ulama ya. Tapi kemarin kita sempat membahas di dalam tafsir Muyassar, para ulama menjelaskan, begitu juga Imam Ibnu Katsir, bahwasanya yang dijadikan kera yang hina itu bukan dalam bentuk maknawinya saja, tapi fisiknya juga sama. Ya, sifatnya juga dan wujudnya juga demikian. Ya, nah, wallahu a'lam ini terkait dengan penjelasan para ulama. Lalu berikutnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah yang berbeda lagi nih. Kisah penyembelihan sapi betina. Ya, kisah penyembelihan sapi betina. Ayat 60-67. Wa idh qala Musa liqaumihi. Jadi kisahnya seorang kakek-kakek ya yang dibunuh ya oleh cucunya ya ingin mendapatkan harta waris ya, lalu kakek tersebut yang telah mati dibuang di salah satu pintu rumah orang Yahudi ya, karena dulu belum ada CCTV. Lalu si pembunuh ini menangis-nangis gitu ya bahwa kakeknya telah dibunuh gitu ya, buat propaganda padahal dia sendiri yang bunuh gitu ya. Iya. Akhirnya ngadu kepada Nabi Musa, satu suku itu ya istilahnya ketua RT-nya lah gitu ya. Ketemu Nabi Musa untuk minta. Ya ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu ya agar menyembelih seekor sapi betina. Ya, ingin diungkapkan skandal pembunuhan ya. Ini siapa nih yang ngebunuh ya? Pak RT dengan eh, rakyatnya atau warga kampung itu ingin mencari tahu siapa melalui petunjuk Nabi Musa. Tolong berdoa kepada Allah. Ternyata ya Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Kan kalau kita di sisi Pak RT akan bingung gitu ya. Lah, apa hubungannya ya membongkar siapa pembunuhnya dengan menyembelih seekor sapi betina, kan nggak nyambung istilahnya kan begitu ya. Tapi kan dia adalah Nabi Musa dapat ilham ya, bukan siapa-siapa ya. Akhirnya apa, suruhnya menyembelih sapi betina ya. Mereka bertanya lagi, kalau Nabi menceritakan kisah ini harusnya mereka itu udah langsung cari sapi betina, mau bentuknya kayak gimana, udah sembelih saja gitu ya. Tapi mereka bertanya lagi, ya, Warnanya apa? Rewel, warnanya apa, rewel banget. ya. Eh, Lalu mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Awalnya demikian, ya. Artinya apa? Nggak masuk akal kalau istilah bahasa kitanya. Ya, ngapain nyembelih sapi betina? Orang ingin menemukan tersangka pembunuhan ini siapa, malah disuruh nyari sapi gitu ya. Apakah ini jadi bahan ejekan kami? Gitu. Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah. Qala a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung pada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahil. Ya, artinya Nabi Musa mengatakan, oh kita bukan orang jahil, ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qalu da'u lana. Ya, lalu mereka berkata lagi, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menjelaskan kepadamu sapi betinanya seperti apa. Ya, mahi. Ya, biar jelas lah gitu. Kadangkala sesuatu yang sifatnya masih samar, jangan juga diperjelas juga gitu ya. Kadangkala demikian. Ya, cukuplah sami'na wa ata'na. Dan itu menjadi rukhsah bagi kita sebenarnya. Syariat itu menjadi rukhsah. Rukhsah itu keringanan. Ya, keringanan bagi kita. Ya, contoh lah kayak misalkan turun hujan, apakah wajib sholat di masjid ketika turun hujan? Ya, kan dalam ilmu fikih tidak wajib ya. Sholat ke masjid ketika turun hujan itu menjadi tidak wajib. Nah, turun hujannya yang kayak gimana nih? Mau yang gerimis, hujan badai, hujan petir, atau hujan biasa? Ya kan mobil udah ada dan lain sebagainya. Ya kita bertanya-tanya lagi gitu ya. Cukup Payung. ketika turun hujan, kita nggak sanggup untuk pakai payung mungkin dan lain sebagainya.
ya itu menjadi rukhsah bagi kita. Ya, dan setiap kondisi kan berbeda-beda. Ya, kalau gerimis tapi kitanya kondisinya tidak memungkinkan untuk berangkat ke masjid juga menjadi rukhsah. Jadi nggak bisa diartikan mutlak apa namanya, pokoknya turun hujan yang jenisnya apa-apa, ya jenis petir atau apa, jadi nggak boleh untuk ke masjid, sholatnya di rumah. Ya, jadi nggak perlu bertanya-tanya. Nah, disinilah dikatakan ya, tapinya seperti apa? Jelaskan. Ya, qala innahu yaqulu innaha baqaratul la faridu wa la bikr. Ya, lebih sulit lagi nih disuruhnya. Allah berfirman bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda. Nah, ya, kalau orang sosial akan mengatakan tidak tua dan tidak muda itu ya seumuran, nggak jelas gitu ya. Ya, umur sapi kan berapa tahun kita nggak tahu gitu ya. 5 tahun itu udah dianggap tua bagi menurut pendapat siapa. Menurut pendapat si ini muda gitu ya. Nah, jadi dikasih keambiguan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak tua, tidak muda. Ya, mereka pusing lagi tuh mikirin, ya. Tetapi pertengahan antara itu, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Ya. Jadi berusaha untuk sempurna. Ya, ini Bani Israel kan pengennya perfeksionis gitu ya. Bagaimana bisa sempurna, sesempurna mungkin. Dikasih pendetailan oleh Allah. Nggak muda, nggak tua. Menurut siapa ya? Menurut Bani Israel. Jangan menurut pakar ahli biologi, nanti beda lagi. Ya. Nah, maka di ayat berikutnya, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Nanya lagi. Ya, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami warnanya kayak gimana nih sapi betina. Kan karena di zaman Bani Israel sapi itu jenisnya macam-macam. Ya. Dan Hindu itu sudah ada sebelum Bani Israel. Ya. Dan agama Hindu ya sudah ada, dan Hindu itu mengagungkan sapi, dan sapi itu jenisnya bermacam-macam, ternyata ada yang putih, ada sapi apa namanya, yang buat kurban ya, beda-beda jenisnya, beda-beda ya. Mereka bertanya lagi, maka Allah berfirman, qala innahu yaqulu innaha baqaratu safra'u faqi'ul launuh. Ya, warna sapi betinanya kuning tua warnanya, ya, yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya, enak dilihat, enak dipandang. Ya. Di ayat berikutnya nanya lagi nanti gitu ya. Ya intinya apa? Ya banyak bertanya, kadangkala kalau tidak banyak bertanya kan nanti sesat di jalan, ya. Tapi kadangkala kalau banyak bertanya juga kebablasan. Ya. Ya, ya. Iya, iya. Nah, seperti itu. Nah, ini mendarah daging kepada orang-orang Islam, sebagian orang Islam gitu. Kenapa sih harus sholat? Mereka bertanya-tanya jadi kan, ya, tanya-tanya tentang ibadah kita. Kenapa kita harus begini? Kenapa kita harus begitu? Ya, kenapa Allah ada di atas arsy? Kenapa begini dan kenapa begitu? Maka dibantah oleh Imam Malik. Imam Malik itu Imam Darul Hijrah, Imam 4 mazhab. Imam Malik pernah mengatakan kalau ada syariat tidak perlu menanyakan sesuatu yang kaitannya limadza. Limadza itu artinya kenapa. Ya. Karena pertanyaan kenapa itu bagian dari kedangkalannya iman, ya. Jadi lakukan dulu baru nanti bertanya. Ya, kalau kita ingin melakukan sesuatu, kadang kan kita bertanya-tanya dulu gitu. Ya, ini baik atau enggak ya. Tentu wahyu dari Allah semuanya baik. Tentu wahyu dari Allah itu pasti ada hikmahnya. Syariat itu pasti ada hikmahnya. Nggak perlu ditanya, kenapa saya sholat 5 waktu, kenapa nggak 6? Kenapa sholat subuh 2 rakaat, kenapa nggak 3? Ya, maka akan muncul kerancuan. Ya, nah, itu apabila pertanyaan muncul baru ibadah, baru syariat ditegakkan. Ya, tugas kita sami'na wa ata'na dulu. Ya, ketika sudah sami'na wa ata'na, ya, kadangkala orang-orang non-muslim akan memberikan pembuktian seperti peristiwa Isra dan Mi'raj itu ya.
Ternyata kan memang ada pembuktian bagaimana kecepatan tertinggi di muka bumi ini yaitu kecepatan cahaya. Itu bisa menembus yang ada di langit kan begitu. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, dan banyak lagi mukjizat dan keajaiban dalam Al-Qur'an yang penuh dengan ilmiah dan penuh dengan pembuktian. Asalkan kita beriman dulu, ya. Beriman dulu, ya, tidak perlu bertanya-tanya limada dan limada, kenapa dan kenapa, seperti itu. Ya, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Asen, mau nanya nggak? Ya Hamzah, intinya mau kalau orang tanya. Israel itu nggak banyak nanya, mungkin nggak dijelasin sampai warna, sampai yang nggak dipakai membajak kan. Kalau diperintah dari awal terus sebenarnya selesai ya. Ya, betul. Ini belum selesai sebenarnya. Dan Bani Israel nanti nanya lagi gitu kan. Iya, Di ayat makanya berikutnya. yang nggak pernah untuk membajak lah ya kan. Ya, betul. Iya, iya. Artinya mereka meragukan ya. Bani Israel itu seakan-akan meragukan perintah Allah. Ya, udah ente kerjaannya harus nyari sapi betina, udah selesai, nggak usah mikir-mikir lagi mau bentuknya apa ya, karena Allah tidak menerangkan secara detail ya, kecuali dari awal Allah menerangkan secara detail bahwa nanti sapi betinanya begini tanpa ditanya ya, itu jelas adalah keinginan iradatullah, namanya keinginan Allah ya. Tapi kan ini seakan-akan mereka meremehkan Allah gitu ya. Wah, ini perintahnya nggak detail nih gitu. Perintahnya nggak detail nih ya. Jadi ya itu tadi Allah terbelenggu tangannya kan di ayat yang tadi sempat kita bahas ya, Al-Maidah itu ayat 68 ya, 69 ya. Allah itu terbelenggu di Bani Israel itu luar biasa. Ya, di Taurat kalau Mbah dan Om ketahui, di dalam Taurat itu Nabi Yakub itu pernah bergulat dengan Allah katanya di dalam Taurat. Ya. Dan menang. Iya, dan menang. Iya menang. Nah, ini kan kurang ajar sekali ya, gitu ya. Kurang ajar sekali. Ya, Iya, mereka terus disuruh masuk ke Palestina malah udah kamu aja yang masuk sama Allahmu yang berperang. Itu mah enak-enak kan di luar gitu. Mau masuk. betul. Sekarang malah nuntut. Iya. Iya. Sekarang pun demikian ya. Ya. Baik. Ya, insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang karena waktunya sudah malam ya, larut. Kebetulan besok masih ada aktivitas untuk bekerja pada Mbah dan Om sekalian. Ya, semoga di malam hari ini kita semua diberikan hikmah bahwasanya jangan banyak bertanya dengan aturan Allah. Ya. Dan semoga kita semua terhindar dari berbagai macam makar-makar orang-orang Yahudi ya, sampai kita menjadi seorang muslim sejatinya muslim ya, dan wafat dalam keadaan beragama Islam, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ya, insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang masih dengan episode orang-orang Yahudi ya. Ya, kita lanjutkan nanti ya karena panjang ya pembahasan tentang Yahudi ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda Faisal untuk